Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Saputri, NIM 2219068. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Bahasa Arab B dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nurul Huda, MPDI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang hakikat guru. Guru merupakan figur sentral dalam penyelenggaraan pendidikan karena guru adalah sosok yang sangat diperlukan untuk memacu keberhasilan peserta didiknya. Seorang guru baru dikatakan sempurna jika fungsinya sebagai pendidik dan juga berfungsi sebagai pembimbing. Perlu diketahui, pembimbing dan pengajar itu berbeda. Yang dimaksud pembimbing di sini yaitu bukan hanya membimbing materi saja, tetapi membimbing bagaimana karakter siswa tersebut. Guru belum bisa dikatakan pengajar saja, tetapi guru itu dikatakan pembimbing juga, bukan hanya mengajarkan materi, tetapi membimbing karakter siswa dan juga membimbing di jalan yang benar, terutama membimbing akhlak pada diri siswa masing-masing. Ya, materi yang kedua yaitu keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Dengan bertanya, seorang guru meminta penjelasan dan untuk mengetahui sesuatu. Dalam proses pembelajaran, bertanya berperan penting karena pertanyaan guru dapat menstimulus dan mendorong siswa untuk berpikir. Pertanyaan yang diajukan guru juga dapat mengingatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Seorang guru perlu menghindari kebiasaan seperti menjawab pertanyaan sendiri, mengulang jawaban siswa, mengulang pertanyaan yang sama, mengajukan pertanyaan dengan jawaban serentak, menentukan siswa yang harus menjawab sebelum bertanya, dan mengajukan pertanyaan ganda. Seorang guru juga perlu memahami tujuan pertanyaan, seperti menimbulkan rasa ingin tahu, menstimulus fungsi, mengembangkan keterampilan berpikir, memfokuskan perhatian siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, dan mengkomunikasikan harapan yang diinginkan oleh guru dari siswa. Kemudian yang kedua ada keterampilan memberikan penguatan. Penguatan positif untuk siswa seperti memberikan pujian, penghargaan, dan persetujuan atas perilakunya. Seringkali penguatan juga dapat ditunjukkan dari ekspresi guru, mengacungkan jempol, tersenyum, penguatan dengan sentuhan, mengusap kepala atau menepuk pundak, dan melakukan tos. Penguatan yang diberikan secara konsisten dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Kemudian yang ketiga ada keterampilan membuat variasi stimulus. Bentuk variasi stimulus dalam pembelajaran seperti variasi suara, pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebiusuan guru, kontak pandang dan gerak, gestur atau gerak tubuh, ekspresi wajah guru, perpindahan posisi guru dalam kelas, dan juga variasi penggunaan media dan alat pengajarannya. Bisa dicontohkan seperti membuat yel-yel atau membuat tepuk-tepuk agar siswanya bersemangat. Kemudian yang selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan informasi yang terorganisir secara sistematis sebagai kesatuan yang berarti sehingga peserta didik dapat memahami dengan mudah. Seorang guru perlu memahami prinsip-prinsip menjelaskan materi seperti
Penjelasan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penjelasan harus diselangi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajaran. Dan penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang bermakna. Yang kelima, ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ada banyak ahli public speaking berpendapat bahwa membuka dan menutup kelas merupakan hal yang paling penting untuk audiens, karena ini menentukan keberhasilan seorang pembicara atau guru. Peran guru dalam pembukaan kelas dan penutup berpengaruh pada ingatan materi siswa. Komponen membuka kelas meliputi menarik perhatian, membangkitkan motivasi dan apresiasi. Guru juga harus menutup pembelajaran dengan semangat dan dapat memberikan pemantik sebagai sesuatu yang dinanti-nantikan siswa untuk dipelajari ke depannya. Yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Guru dapat mempersiapkan kelompok kecil diskusi yang terdiri atas 2-4 orang. Pembagian anggota kelompok terdiri atas siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, atau mengkelompokkan siswa berkemampuan tinggi dengan tinggi, rendah dengan rendah, dan sedang dengan sedang. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Guru perlu mempersiapkan materi pelajaran dengan sebaik-baiknya sehingga diskusi memberi manfaat bagi peserta didik. Yang ketujuh, ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan guru dalam mengelola kelas sangat ditentukan oleh jam terbangnya sebagai guru. Semakin sering guru mengajar di kelas, maka semakin meningkatnya keterampilan dalam mengelola kelasnya, tentu dengan kemauan untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Keterampilan mengajar dalam kelompok kecil di sekolah dasar seringkali dilakukan karena kebutuhan scaffolding dan pendampingan belajar. Hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau karena kesulitan dalam pelajaran. Kelompok kecil biasanya berkisar 3-8 orang dan 1 orang untuk perorangan. Hal yang paling penting dalam pembelajaran kelompok kecil ini, guru harus meningkatkan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian, karena dalam situasi pembelajaran kelompok ini dibutuhkan komunikasi dan hubungan yang akrab sehingga siswa nyaman untuk belajar. Dengan adanya kelompok kecil ini, guru dapat mengerti bagaimana karakter pada masing-masing siswa. Kemudian materi ketiga ada model pembelajaran. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Tujuan penggunaan model pembelajaran sebagai strategi bagaimana mengembangkan dirinya baik berupa informasi, gagasan, keterampilan nilai, dan cara-cara berpikir dalam mengingat kapasitas berpikir secara jernih, bijaksana, dan membangun keterampilan sosial serta komitmen. Model pembelajaran dalam kurikulum 2013, yang pertama ada model pembelajaran menyingkapan atau penemuan dan pencarian atau penelitian. Model tersebut adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Yang kedua ada model pembelajaran problem based learning, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir
dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Dan yang ketiga ada model pembelajaran project based learning, merupakan pembelajaran dengan menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menantang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Ya, mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.